Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di video pembelajaran matematika. Nah, pada pertemuan sekarang kita masih akan bahas mengenai relasi dan fungsi dengan bagian notasi fungsi dan menghitung nilai fungsi. Udah siap belajar teman-teman semua? Harus siap ya, karena Teman-teman semua adalah calon pemimpin masa depan. Pemimpin yang hebat tak boleh kena lelah dalam yang namanya belajar. Luruskan niat karena Allah, insya Allah, Allah mudahkan. Nah, pertama kita lihat dulu notasi fungsi. Apa itu notasi fungsi? Nah, pada fungsi f(x), ax tambah b dengan a dan b bilangan real, maka bayangan x oleh f dapat dinyatakan dengan fx sama dengan ax tambah b. Nah, fx sama dengan ax tambah b ini merupakan bentuk umum dari sebuah fungsi. Jadi pada dasarnya atau secara umum fungsi ini hanya berbentuk ini ya, dimana x ini adalah sebuah variabel, a ini sebuah koefisien. Koefisien itu udah pernah dibahas waktu teman-teman semua di kelas 7. Sekarang kita ingatkan lagi, apa itu koefisien? Nah, koefisien itu adalah angka yang berada di depan variabel. Sedangkan b ini adalah konstanta. Nah, di mana konstanta itu adalah angka yang berdiri sendiri tanpa didampingi oleh sebuah variabel. Nah, lanjut. Nah, ini tadi bentuk umum dari fungsi ya. Fx sama dengan ax tambah b. Ini bisa juga kita sebut sebagai y. Y sama dengan fx sama dengan ax tambah b. Nah, kita lihat y ini adalah variabel bergantung. Nah, y ini kita sebut sebagai variabel bergantung. Kemudian x, nah di sini ada dua buah variabel ya, ada variabel y dan ada variabel x. Sedangkan a sama b ini tadi berupa angka. A adalah koefisien, b adalah konstanta. Nah, yang x ini kita sebut dengan variabel bebas, di mana nilai x ini bisa nanti berganti-ganti sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan soal nanti. Sedangkan nilai y ini akan bergantung terhadap nilai x. Jika nilai x berubah, pasti nilai y juga akan berubah. Nah, makanya variabel y ini disebut dengan variabel bergantung karena nilainya tergantung dari nilai x nanti gitu. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana cara kita menghitung nilai fungsi. Nah, coba perhatikan soal berikut. Diketahui fungsi fx 3x kurang 1, tentukanlah rumus fungsinya, nilai fungsi untuk x sama dengan 4, bayangan dari 5, kemudian nilai x jika fx sama dengan 8. Nah, kita lihat satu persatu ya. Pertama kita lihat dulu rumus fungsinya. Nah, ingat ya, fungsinya fx 3x kurang 1. Berarti untuk rumus fungsinya, nah, tinggal kita ubah ke bentuk umumnya tadi. Bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax tambah b. Nah, karena di sini sudah diketahui nilai a sama b-nya, tinggal kita masukkan aja. Cuma tinggal merubah dari bentuk ini. Dari bentuk soal ini berubah menjadi ini. Ini merupakan udah rumus fungsinya. Jadi cuma tinggal kita ganti bagian depannya aja. Nah, untuk fungsinya ini udah diketahui 3x kurang 1 dan ini jangan diubah-ubah. Apa yang dibuat oleh soal gitu juga rumus fungsinya. Nah, selanjutnya kita lihat nilai fungsi untuk x sama dengan min 4. Nah, nilai fungsi untuk x sama dengan 4. Berarti perhatikan ya, rumus fungsinya kita beralih dari sini. Fx sama dengan 3x kurang 1. Nah, gimana jika x-nya kita ganti dengan min 4? Berapakah nilai fungsinya? Nah, fx, nah ini kita turunkan dulu rumus fungsinya. 3x kurang 1. Nah, x ini, setiap x yang berada di rumus fungsi itu kita ganti nilainya sama min
4. Ingat ya, X di sini ada 2 buah, kita ganti sama min 4. Nah, perhatikan, dari X berubah menjadi min 4, nah 3 kali X berubah jadi min 4, berarti 3 kali min 4 kurang 1. Selanjutnya, nah 3 dikali min 4, bilangan positif jika kita kalikan dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan negatif. 3 kali 4, 12. Nah, 3 kali min 4 berarti min 12 kurang 1. Ini yang 1 ini kita turunkan ke bawah. Nah, min 12 kurang 1 kita selesaikan. Bisa kita permisalkan dengan hutang ya. Misalnya teman-teman punya hutang 12 nih, hutangnya 12, kemudian berhutang lagi sebanyak 1. Nah, otomatis hutangnya bertambah ya, bukan berkurang. Berapa total hutangnya? Berarti 12 tambah 1. Karena dia masih berstatus hutang, berarti masih tandanya negatif. Jadi, min 12 dikurang 1 sama dengan min 13. Jadi, nilai fungsi untuk X sama dengan min 4 itu adalah min 13. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, next kita lanjut melihat bayangan dari 5. Seperti apa sih bayangan dari 5 itu? Nah, bayangan dari 5. Nah, kita masih beranjak dari rumus fungsi yang tadi, di mana rumus fungsinya adalah fx sama dengan 3x kurang 1. Nah, bayangan dari 5 ini sebenarnya sama cara pengerjaannya dengan mencari nilai fungsi untuk x sama dengan min 4. Tetapi yang berbeda di sini cuma reaksi dari bahasa pertanyaannya aja. Tapi yang dituntut dan cara mengerjakannya sama. Di mana nilai X-nya nanti kita ganti sama 5. Kalau tadi X-nya kita ganti dengan min 4, sekarang X-nya kita ganti sama 5. Nah, setiap nilai X pada rumus fungsi itu kita ganti sama 5. X berubah jadi 5, 3 turun ke bawah, X berubah jadi 5, min 1 turun ke bawah. Nah, selanjutnya berarti 3 kali 5. Nah, karena di sini bilangan yang nggak negatif, otomatis hasil perkaliannya juga positif ya. 3 kali 5, 15 kurang 1. Nah, 15 kurang 1 sama dengan 14. Jadi, bayangan dari 5 itu adalah 14. Terakhir kita lihat nilai X jika fx sama dengan 8. Nah, ini agak sedikit berbeda dari yang tadi ya. Kalau tadi nilai X-nya udah diketahui, perhatikan X sama dengan min 4. Di sini X-nya 5. Sekarang kita mau cari nilai X-nya ini. Berapakah nilai X-nya jika fx-nya sama dengan 8? Nah, ini nilai X jika fx sama dengan 8. Nah, perhatikan kita masih beranjak dari rumus fungsi fx sama dengan 3x kurang 1. Nah, perhatikan soalnya fx sama dengan 8. Maka yang kita ganti dengan 8 ini adalah nilai fx. Ingat ya, yang di sini sama dengan 8 itu adalah nilai fx, bukan x seperti pada soal yang bagian B. Nah, kalau fx sama dengan 8, cukup yang kita ganti itu yang hanya nilai fx, sedangkan x ini masih tetap karena x ini yang akan kita cari. Nah, setelah ini kita lakukan operasinya, di mana untuk menghilangkan min 1 ini kita lakukan. Nah, kita tinggalkan di sini variabel saja, berarti harus kita hilangkan angka min 1 ini. Untuk menghilangkan angka min 1 ini kita tambahkan dengan lawannya, yaitu plus 1. Yang mana yang kita tambahkan dengan plus 1 itu kedua buah ruas, yaitu, nah, perhatikan, 8 tambah 1 sama dengan 3x kurang 1 tambah 1. Jadi kedua ruas kita tambahkan dengan 1 ya. Kemudian berarti menjadi 8 tambah 1 sama dengan 9, tinggal 3x. Nah, mungkin di sini teman-teman semua lebih mengetahui dengan istilah pindah ruas. Ya, sebenarnya ini adalah proses dari pindah ruas itu sendiri. Perhatikan ya. 8 sama dengan 3x kurang 1. Nah, kalau
min 1 kita pindah ruas berubah menjadi plus 1. Nah, ingat, kurang pindah ruas jadi tambah. Tambah pindah ruas akan berubah jadi kurang. Nah, sebenarnya ini adalah proses pindah ruas. Nah, min 1 tambah 1 sama dengan 0 ya. Jadi tinggal di sini hanya 3x. Nah, jadi silakan teman-teman boleh pakai konsep pindah ruas ataupun dengan konsep seperti ini. Cuman yang lebih umum itu biasanya kita kenal istilah pindah ruas. Secara konsep, matematika itu sebenarnya nggak mengenal istilah pindah ruas, tetapi konsep inilah yang dikenal sama matematika. Nah, tapi cara pengerjaannya pindah ruas gitu ya. Nah, selanjutnya, nah sama seperti yang tadi, boleh kita pindah ruas 9. Nah, karena di sini perkalian, kalau perkalian pindah ruas berarti jadi bagi. 9 bagi 3 dapat 3. Jadi nilai X-nya itu sama dengan 3. Nah, sekali lagi diingatkan kepada teman-teman, sebenarnya itu memakai konsep dari pindah ruas. 8 sama dengan 3x kurang 1. Nah, min 1 ini kita pindahkan ke sebelah sama dengannya. Min 1 berubah jadi plus 1. 8 tambah 1, 9. Jadi yang tinggal di sebelah sini hanya berupa 3x. Kemudian yang 3 ini kita tinggalkan variabel x-nya di sini, berarti 3 ini kita pindahkan juga ke sebelah sama dengan 9 bagi 3, 3. Nah, semoga sampai di sini bisa dipahami dengan baik. Jadi nilai x-nya itu adalah 3 jika fx-nya sama dengan 8. Nah, kita lihat lagi contoh soal yang kedua. Suatu fungsi didefinisikan dengan rumus hx min 2x tambah 5. Tentukanlah hn tambah 1 yang b nilai a jika ha sama dengan min 17. Ayo kita lihat pembahasan berikut ini. Nah, perhatikan tadi untuk hx-nya sama dengan, kita buat rumusnya dulu ya, hx min 2x tambah 5. Berarti rumus fungsinya hx sama dengan min 2x tambah 5. Nah, ini dia. Kemudian, karena yang diminta oleh soal di sini hn tambah 1, perhatikan kalau di sini hx, sedangkan yang di bawah adalah hn tambah 1. Jadi, nilai x ini kita ganti sama n tambah 1. Ingat ya, x ganti sama n tambah 1. Kita lihat pembahasannya. Nah, perhatikan, hx sama dengan min 2x tambah 5. Setiap nilai x kita ganti sama n tambah 1. Nah, x yang di sini juga kita ganti sama n tambah 1. Berarti min 2 pindah ke bawah, dikali x-nya ganti sama n tambah 1. Min 2 kali n tambah 1. Nah, yang 5 turun ke bawah, tambah 5. Selanjutnya kita lakukan penyederhanaan. Nah, ini karena perkalian yang dibatasi oleh tanda kurung, kita kalikan dia ke dalam. Min 2 kali n itu hasilnya min 2n. Kemudian min 2 kali plus 1. Nah, negatif jika kita kalikan dengan positif, hasilnya akan negatif. Nah, 2 kali 1 hasilnya 2. Jadi, min 2n kali n tambah 1 hasilnya min 2n kurang 2. Ditambah 5 turun ke bawah. Nah, di sini masih bisa kita sederhanakan, di mana ada 2 buah konstanta, ada 2 buah angka yang tidak diikuti oleh variabel. Nah, ini bisa kita lakukan operasi. Maka, hn tambah 1 sama dengan min 2n tambah 3. Kenapa tambah 3? Lihat, perhatikan di sini. Min 2 tambah 5. Teman-teman semua punya hutang 2. Nah, kalau positif berarti kita bayar ya. Hutangnya 2, bayarnya 5. Otomatis ada kembalian uang dong. Nah, kembaliannya yaitu sebanyak 3. Nah, cukup sampai di sini pengerjaannya. Kemudian kita lihat lagi yang poin B. Yang poin B, nilai A jika HA sama dengan min 17. Nah, kita diminta mencari nilai A jika HA. Nah, perhatikan, kalau tadi HX berarti X
di sini HA. Maka X kita ganti sama A. Nah, kita cari nilai A-nya jika HA-nya sama dengan min 17. Nah, perhatikan. Dari HX, ini rumus ini kita pindahkan ke bawah. HX sama dengan min 2X tambah 5, di mana variabelnya kita ganti sama huruf A. Maka berubah menjadi HA sama dengan min 2A tambah 5. Sampai sini paham ya? Hanya tinggal mengganti huruf X dengan huruf A. Ganti variabel X-nya dengan variabel A. Selanjutnya kita cari nilai A. Nah, ini mirip dengan soal pertama tadi ya, dimana HA sama dengan min 17. Ingat, yang min 17 ini adalah HA, bukan A. Maka yang kita ganti adalah nilai HA. Maka nilai A ini yang akan kita cari. Min 17 sama dengan min 2A tambah 5. Nah, kita lakukan pindah ruas. Positif 5 tambah pindah ruas akan berubah jadi negatif 5. Jadi min 17 kurang 5, nah sama-sama negatif. Teman-teman, hutang 17, hutang lagi 5, berarti hutangnya bertambah ya. Maka min 17 kurang 5 itu sama dengan min 22. Nah, yang tinggal di sebelah sini lagi hanya tinggal min 2A. Selanjutnya kita tinggalkan variabel A di sini sendiri. Maka min 2 ini kita pindah ruaskan ke sebelah sini. Perkalian pindah ruas akan berubah jadi pembagian. Min 22 bagi min 2. Nah, negatif bagi negatif akan menghasilkan positif. Nah, ingat konsepnya ya. Positif bagi positif hasilnya positif. Negatif bagi negatif positif. Jika positif bagi negatif hasilnya negatif, nah negatif bagi positif hasilnya juga negatif. Jadi intinya itu dalam perkalian atau pembagian, jika tandanya sama berarti menghasilkan nilai positif. Negatif bagi negatif positif, positif bagi positif juga positif. Tetapi jika tandanya berbeda, maka akan menghasilkan nilai negatif. Negatif kali positif negatif, positif kali negatif juga negatif. Maka min 22 bagi min 2 itu hasilnya adalah 11. Negatif bagi negatif positif ya. Maka 22 bagi 2 hasilnya 11. Maka nilai A untuk HA sama dengan min 17 adalah A sama dengan 11. Nah, sampai di sini pembelajaran kita kali ini, semoga dipahami dengan baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, bagi teman-teman yang masih kurang paham dan masih ingin bertanya, silahkan bertanya di grup Edmodo atau tulis di kolom komentar di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Terima kasih.